Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Astika, NPM saya 1822011049, kelas B. Prodi saya Rekayasa Sistem Komputer Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Buton. Di sini saya akan memperjelaskan materi UAS Bahasa Indonesia. Sejarah kedudukan fungsi serta ragam bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Para ahli sependapat bahwa cikal bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu kuno, yang dalam perkembangannya kemudian melahirkan sejumlah dialek regional dan dialek sosial yang tersebar luas di wilayah Asia Tenggara. Kedudukan bahasa Indonesia ada dua. Satu, bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi mempererat hubungan antara suku di Indonesia. Dua, bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa penyelenggara administrasi negara, seperti penyelenggaraan pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku, bangsa dengan latar belakang sosial dan budaya. Ragam bahasa, ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, ragam tak resmi. Temuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode pendekatan rasional, pendekatan empiris dengan sistematika penulisan yang bersantun, bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Karakteristik ragam ilmiah: cendekia, lugas, jelas, formal, objektif, konsisten, bertolak dan gagasan, ringkas dan padat. Ciri-ciri ragam ilmiah baku. Struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Ciri-ciri ragam ilmiah logis. Ide atau pesan yang disampaikan jelas dapat diterima akal. Ciri-ciri ragam ilmiah kuantitatif. Keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Ciri-ciri ragam ilmiah tepat. Ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh penulis atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. Ciri-ciri ragam ilmiah denotatif, yang berlawanan dengan konotatif. Kata yang digunakan atau dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak diperhatikan perasaan karena sifat ilmu yang objektif. Ciri-ciri ragam ilmiah runtun. Ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkahnya, baik dalam kalimat maupun dalam alinea atau paragraf. Adalah seperangkat kalimat yang mengemban satu ide atau satu pokok bahasa. Pengertian ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa sebagian non dan kaidah didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat merupakan ragam sosial. Selain itu, ragam sosial berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Karakteristik ragam sosial. Formal dan informal. Bahasa yang digunakan bisa formal ataupun tidak, tergantung pada siapa kita akan berbicara. Contoh, jika kita berbicara kepada atasan, tentu kita akan menggunakan bahasa yang sopan, dan jika kita bicara dengan teman, tentu kita akan berbicara dengan santai. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, ejaan Republik atau ejaan Sewandi. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai saranannya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku, kata, atau kata, sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekadar masalah pelafalan. Ejaan mengatur keseluruhan cara penulisan bahasa. Ejaan Van Ophusen. Ejaan ini mulai berlaku sejak bahasa Indonesia lahir dalam awal tahun 20-an. Ejaan ini merupakan warisan dari bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Ejaan Suwandi. Setelah ejaan Van Ophusen diberlakukan, maka muncul ejaan yang menggantikan, yaitu ejaan Suwandi. Ejaan ini berlaku mulai tahun 1947 sampai tahun 1972. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini mulai berlaku sejak tahun 1972 sampai sekarang. Ejaan ini merupakan penyempurnaan yang pernah berlaku di Indonesia.
Contoh ejaan confusion antara lain sebagai berikut. Huruf Y ditulis dengan J, misalnya sayang, sajang, yakin, jakin, saya, saja. Huruf U ditulis dengan OE, misalnya umum, oem, sempurna, sampurna. Huruf J ditulis dengan DJ, misalnya Jakarta, di Jakarta, raja, raja, jalan, di jalan. Huruf C ditulis dengan TJ, misalnya pacar, patjar, carat, tajar. Ruang lingkup ejaan yang disempurnakan IED. Ruang lingkup IED mencakup 5 aspek, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur, dan pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan IED dikenal paling banyak menggunakan huruf abjad. Sampai saat ini jumlah huruf abjad yang digunakan sebanyak 26 buah. Huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diptok, gabungan huruf, konsonan, penulisan huruf. Dua hal yang harus diperhatikan dalam penulisan huruf berdasarkan IED yaitu penulisan huruf besar, contohnya digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Penulisan huruf miring, contohnya digunakan pada penulisan judul buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang ada di dalam sebuah kalimat. Penulisan kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami perubahan bentuk, yang ditulis sebagai sumakan, jauh, kerja, pergi, duduk, dan lain sebagai kesatuan, misalnya kata depan, kata depan, di, ke, dari ditulis terpisah dengan kata mengikutinya, kecuali pada gabungan kata yang dianggap padu sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada, misalnya jangan bermain di jalan. Penulisan unsur serapan. Dalam hal penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia, sebagian ahli bahasa Indonesia menganggap belum stabil dan konsisten. Dikatakan demikian karena pemakaian bahasa Indonesia sering begitu saja menyerap unsur asing tanpa memperhatikan aturan, situasi, dan kondisi yang ada. Pemakai bahasa seenaknya menggunakan kata asing tanpa memproses sesuai dengan aturan yang telah diterapkan. Contoh, kata serapan dari bahasa Inggris: akses, jalan masuk; aktor, pameran cerita; kampus, perguruan tinggi. Pengertian diksi dan kaidah makna. Pengertian diksi atau pilihan kata menurut Keraf 24 adalah pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana membentuk perkelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkap-pengungkap yang tepat, dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Pengertian kaidah makna. Kaidah makna adalah patokan atau ukuran yang digunakan sebagai pedoman dalam memaknai suatu kata. Kaidah makna mengacu pada persyaratan ketetapan pemilihan kata sebagai lambang objek, pengertian atau konsep, fungsi dari ciri-ciri diksi. Fungsi diksi membuat orang membaca atau mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang, membuat komunikasi lebih efektif, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, menciptakan komunikasi yang baik dan benar, menciptakan pencapaian target komunikasi. Ciri-ciri diksi: tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan, dan dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa, makna, dan bentuk sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembaca. Menggunakan pembedarahan kata yang dimiliki masyarakat dan dapat menggerakkan dan memperdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Jenis-jenis diksi berdasarkan makna denotatif merupakan diksi yang makna yang sebenarnya dari suatu kalimat maupun suatu kata. Makna konotatif merupakan diksi kata maupun kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Pembentukan dan perluasan kalimat. Dasar pembentuk kalimat: sebuah kalimat tunggal dibangun oleh satu pola kalimat, yaitu sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yaitu unsur subjek S dan unsur predikat P. Subjek merupakan unsur yang menjadi pokok pembicaraan, sedangkan predikat merupakan unsur yang memberikan penjelasan terhadap pokok pembicaraan. Bagian yang lain berfungsi memberikan penjelasan terhadap predikat. Kalimat adalah objek O, perlengkapan VL, dan keterangan K. Pembentukan dan perluasan paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Gagasan utama sebuah paragraf dapat dicari dengan cara: 1. Membaca kalimat satu persatu. 2.
Jika kalimat pertama atau kalimat kedua merupakan inti paragraf, berarti kalimat tersebut adalah gagasan utama paragraf yang bersangkutan. 3. Jika kalimat pertama bukan inti paragraf, cermati kalimat terakhir paragraf tersebut. 4. Jika bukan pertama terakhir inti paragrafnya, berarti gagasan utama paragraf tersebut tersisa pada setiap kalimatnya. 5. Jika bukan pertama dengan terakhir inti paragrafnya, berarti gagasan utama paragraf tersebut tersisa pada setiap kalimatnya. 6. Jika kalimat intinya di awal dan di akhir paragraf, berarti kalimat utama paragraf tersebut berada di awal dan di akhir paragraf. Syarat paragraf: kesatuan makna, koherensi; kesatuan bentuk, kohesi; 3. Hanya memiliki satu pikiran utama. Jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuannya: 1. Paragraf pembuka; 2. Paragraf pengembang; 3. Paragraf penutup. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan materi tentang UAS Bahasa Indonesia. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.